Hai Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo yang kali ini akan membahas mengenai dua tipe MAH yang perlu Anda tahu. Nah, bersama saya Arinda akan memandu acara pada hari ini dan sekarang telah hadir bersama kita Dr. Esra Gede Asa Hamijoyo, Dokter Umum RS Panti Waluyo Surakarta. Selamat pagi dokter. Pagi, Mbak. Selamat datang. Ya. Bagaimana? Sehat ya dok? Sehat. Iya, puji Tuhan. Semoga kita juga selalu di dalam lindungan Tuhan, selalu sehat, tetap jaga kesehatan, tetap melakukan 5M. Kami himbau supaya tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan juga vaksin gitu ya. Ini yang terakhir kita semua sedang melakukan vaksin. Kemarin sudah dilakukan nakes, terus kemudian juga sudah dilakukan lansia, terus dari publik dari orang-orang yang di publik begitu ya. Itu semuanya sudah mendapatkan vaksin. Semoga kita semua tetap terlindungi dan tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik. Kita juga menghimbau kepada Sobat Sehat semuanya untuk tidak takut ke Rumah Sakit Panti Waluyo karena Rumah Sakit Panti Waluyo itu aman. Kita melakukan protokol kesehatan dengan ketat dan yang jelas semua nakes dan non-nakes yang ada di Rumah Sakit Panti Waluyo telah selesai divaksin COVID-19. Jadi lebih aman. Nah Sobat Sehat, kalau misalnya ini nanti Sobat Sehat ketinggalan ketinggalan untuk mengikuti prognosa pada hari ini, bisa langsung beratensi, bisa langsung masuk ke channel IGTV kami di RS Panti Waluyo _Surakarta atau juga bisa mengunjungi channel YouTube di RS Panti Waluyo. Yang jelas jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, kita langsung saja masuk ke materi ya dok ya. Dan kita juga mengajak ini Sobat Sehat semuanya di sana untuk beratensi lewat komentar dan juga bisa bertanya lewat kolom komentar nanti dok. Ya. Kita bahas dulu dok, ini tentang MAH gitu ya. MAH sebenarnya kan juga adalah sesuatu yang biasa gitu ya dok ya. Tetapi kita tidak boleh menyepelekan tentang MAH ini. Nah sebenarnya MAH itu tuh apa dan berapa jenisnya? Kan ini kita bahas ada 2 jenis nih. Apa saja dok jenisnya? Oke, yang pertama artinya dulu ya. MAH atau dalam istilah medisnya itu gastritis. Itu adalah suatu penyakit lambung yang terjadi karena ada peradangan pada dinding lambung, gampangnya seperti itu. Itu artinya lalu dibagikan menjadi 2 ya, sesuai dengan judul kita, 2 tipe MAH, yaitu yang pertama ada MAH akut atau gastritis akut, lalu yang kedua ada MAH kronis atau gastritis kronis. Ya. Yang dibedakan secara pasti dari kedua MAH tersebut adalah gejala khasnya. Gejala khas yang muncul dari MAH akut adalah nyeri pada ulu hati yang dahsyat. Nah, nyerinya dahsyat dan kejadiannya itu berlangsung cepat. Begitu juga sebaliknya dengan MAH kronis, berarti adalah nyeri ulu hatinya tidak terlalu dahsyat, tapi berlangsungnya lama. Akut gitu. Sama kronis tuh bedanya di mana sih? Maksudnya akut itu adalah lebih parah dari kronis atau seperti apa dok? Sebenarnya tidak ada pemisahan antara parah atau tidaknya. Hanya saja jika itu akut berarti kejadiannya cepat, tapi sakitnya berlipat-lipat. Ya. Tapi kalau itu kejadiannya kronis, itu berlangsungnya secara lama atau terus-menerus, tetapi yang dirasakan nyeri ulu hatinya tidaklah terlalu sakit. Tapi sama-sama berbahaya juga ya dok ya? Berbahaya, ya. Nah dari gejalanya tadi dok, bisa dilanjutkan lagi dok? Untuk lanjut di gejalanya, selain nyeri ulu hati yang khas tadi, terdapat gejala-gejala lain ya. Yang pertama bisa cegukan, lalu juga bisa rasa panas gitu ya di ulu hatinya. Jadi selain nyeri juga ada terasa panas gitu di ulu hati. Lalu juga biasanya terjadi mual dan muntah. Nanti kalau sudah mual dan muntah, biasanya nafsu makannya akan berkurang. Seperti itu. Otomatis nggak kepengen makan gitu ya dok ya? Iya benar. Kalau yang kronis dok untuk gejalanya sama juga ya? Keduanya sama. Ternyata memang cukup berbahaya ya dok ya kalau muncul gejala yang seperti itu. Nah kalau penyebab MAH itu sendiri apa dok? Kalau penyebabnya sendiri, jadi yang pertama yang paling sering itu adalah pola makan yang tidak teratur. Itu.
Lalu yang kedua adalah sering mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri. Nah, biasanya kalau konsumsi obat-obatan anti nyeri ini kan harus sesuai dengan resep dokter. Betul. Nah, karena bisa dibeli dengan bebas, jadi mereka biasanya konsumsinya Ngawur secara ya? terus-menerus ya, secara ngawur gitu, apalagi belum makan, menjadikan dinding lambungnya tadi terkikis seperti itu. Nah, itu juga bisa penyebab. Lalu yang ketiga, pola asupan yang kurang bagus. Yang pertama itu alkohol. Kita tahu alkohol itu kan salah satu minuman keras ya. Lalu yang kedua soda. Lalu yang ketiga makan makanan. Makan makanan ini bisa makanan-makanan yang berlemak, berminyak, dan juga makanan yang ekstra pedas seperti itu. Oh iya, lalu yang terakhir juga sering konsumsi kopi. Kopi itu terdapat kafein yang juga bisa mengiritasi lambung. Wah, ini yang agak susah untuk anak muda sekarang. Yeah. Ya nggak anak muda aja, anak tua juga. Kalau misalnya minum kopi, aduh kalau nggak minum kopi tuh rasanya kurang gitu. Setiap pagi tuh pengennya itu minum kopi, walaupun udah sarapan pengennya minum kopi gitu kan. Kayak ada yang kurang gitu. Nah, ternyata ini berbahaya juga kalau terlalu sering gitu, Dok. Kalau misalnya kopi susu gitu gimana sih, Dok? Sama aja ya. Sama aja ya. Selama itu mengandung kafein dan tidak diawali dengan makanan, itu akan mengiritasi lambung. Oke, berarti ini ya sobat sehat semuanya, penyebab MAH tuh cukup banyak, termasuk pola makan, termasuk makanan apa saja yang kita makan itu perlu hati-hati. Nah, kalau untuk ini, Dok, cara mengetahui MAH ini lebih dini bagaimana? Apakah itu sebenarnya yang kita makan, pola hidup kita itu adalah akumulasi, ataukah itu masih bisa kita bisa kita lihat secara dini, oh saya punya resiko nih, punya penyakit MAH gitu? Oke, gini, kalau untuk mengetahui kita punya MAH atau tidak, yang pertama yang kita tahu adalah kita sudah tahu gejalanya dulu, ya. Dari gejala-gejala tersebut kita rasakan kok tidak hilang-hilang. Lalu yang kedua kita harus segera periksa ke dokter. Nanti diperiksa di dokter itu kita akan dianamnesa, lalu kita akan dilakukan pemeriksaan fisik. Jika berlanjut dari anamnesa dan pemeriksaan fisik kok mengarah ke arah MAH atau gastritis, maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, di pemeriksaan penunjang ini nanti akan bisa diterkakan diagnosisnya itu dengan pemeriksaan yang pertama gastroskopi. Itu nanti kita akan dimasukkan selang kecil yang ada kameranya untuk dimasukkan dari mulut ke lambung. Nanti kita akan lihat bentuk-bentukan dinding lambungnya, apakah ada kikisan atau ada nyuwun sewu, ada seperti perdarahan karena kikisan tersebut. Bisa juga ada lubang-lubang karena terlalu lama terpapar oleh asam lambung. Bisa juga yang terakhir ada seperti benjolan-benjolan kecil yang mudah terjadi perdarahan. Dan yang paling parah mungkin juga bisa terjadi adanya kanker dari situ. Gitu. Jadi lambung. Dilihat dari ini tadi ya, alat yang masuk, kamera yang masuk ke dalam tubuh. Itu satu-satunya jalan ataukah ada pemeriksaan lain yang bisa menjadi opsi lain? Ada. Kan itu pasti tidak nyaman ya, Dok, ya kalau masuk ke dalam gitu. Yang kedua itu adalah dengan cara urea breath test. Jadi kalau urea breath test ini biasanya untuk mengetahui adanya infeksi Helicobacter pylori atau infeksi bakteri yang biasanya berada di lambung, di mana infeksi bakteri tersebut biasanya mengiritasi di lambung dan menyebabkan adanya erosi juga. Seperti itu. Salah satu penyebab MAH juga ada karena bakteri itu tadi. Iya benar, karena bakteri tersebut. Lalu cara penggunaannya sendiri nanti kita akan seperti makan pil gitu, pil urea selama 15 menit. Lalu kita tunggu 15 menit, lalu kita akan diberikan sebuah kantong. Kita nanti akan meniup-niup kantong itu 3-5 menit. Lalu nanti akan dicek hasilnya apakah positif atau negatif seperti itu. Gitu, kayak Jinus ya, Dok. Meniup kantong. Oke, kami juga terus membuka atensi lewat kolom komentar. Sobat Sehat bisa bertanya, Sobat Sehat bisa sharing juga kalau misalnya sudah pernah mengalami MAH gitu ya. Hal-hal yang kecil-kecil gitu ya, kadang kita tuh nggak sadar itu menyebabkan MAH gitu. Oke, Dok, kita lanjut ya, Dok ya. Kalau sudah seperti itu, Dok, sudah diketahui. Kemarin sih saya sempat lihat ada yang
dimasukin kamera terus dia nggak nyaman, itu anu nggak sih dok, itu dibius nggak sih kalau misalnya dimasukin kamera masuk ke tubuh? Itu sebenarnya tidak dibius ya, tapi itu lebih diberikan pemahaman dulu bahwa nanti akan terasa tidak nyaman, berusaha untuk ditahan, karena kan kebutuhannya untuk mendiagnosa. Jadi dibutuhkan kerjasama dari pasien juga untuk tidak berusaha memuntahkan alat tersebut dari lambungnya seperti itu. Oh iya, itu salah satu opsi, malah kalau bisa ada kamera yang masuk ke tubuh bisa kelihatan semuanya sampai kanker tadi ya dok ya. Oke, nah kalau sudah terjadi dok, apa saja sih pengobatannya dari MAH ini? Oke, kalau untuk pengobatan MAH sendiri itu biasanya ada 3 jenis ya. Yang pertama itu golongan antasida. Jadi golongan antasida ini yang biasanya dijual bebas seperti Proma, Melanta, itu untuk menetralisir asam lambung. Jadi fungsinya cepat, kalau kita minum itu rasa panas dan nyeri di lambung itu biasanya berkurang. Lalu yang kedua dan tiga ini hampir sama, yaitu golongan reseptor H2 dan juga PPI atau proton pump inhibitor. Contohnya seperti ranitidin atau omeprazol, itu fungsinya itu untuk menghambat pengeluaran asam lambung ke lambung. Jadi seharusnya keluar asam lambung itu kita mampetkan pipanya seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk pengobatan ranitidin dan omeprazol tadi itu untuk pengobatan penyembuhannya. Jadi dibutuhkan pengobatan sekitar 2-4 minggu seperti itu. Itu ada resikonya nggak dok? Maksudnya kalau mengkonsumsi obat-obatan itu tadi untuk jangka waktu yang lama? Ya, kalau yang saya pernah lihat di jurnal, yang pernah saya baca, pengobatan golongan PPI jika digunakan secara terus-menerus selama 2 tahun, nanti itu juga bisa menjadi salah satu penyebab timbulnya nodul atau benjolan tadi yang pada gastritis kronis, yang nanti bisa menyebabkan gampang terjadinya perdarahan di lambung jika nanti dilakukan gastroskopi. Jadi alangkah baiknya meskipun obat-obatan lambung ini dijual bebas, tetap pada anjuran dokter, tidak boleh diminum secara sembarangan. Berarti harus sesuai dengan resep dokter, begitu ya dok. Nah, ada nggak langkah-langkah pencegahan yang membuat kita bisa lebih aware nih terhadap penyakit MAH ini dok? Yang pasti ya, kita hindari penyebab ya. Yang pertama kita harus pola hidup sehat, yaitu tetap makanannya 4 sehat 5 sempurna, kita selalu berolahraga, dan juga dengan olahraga tentu saja berat badan kita akan tetap ideal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hindari tadi makanan minuman penyebab tadi ya, seperti hindari alkohol, kafein, lalu makanan pedas, berminyak dan berlemak. Itu yang kedua. Lalu juga hindari pengkonsumsi obat-obatan anti nyeri tanpa resep dokter, itu yang pasti. Ya, sekiranya seperti itu. Nah ternyata di semua edukasi yang kita berikan itu rumusannya tuh pola hidup sehat sih dok sebenarnya. Pola hidup sehat itu akan mengurangi gejala-gejala, akan mengurangi resiko kita terkena penyakit apapun gitu ya, termasuk MAH ini. Banyak yang mungkin mengalami tetapi tidak sadar bahwa pola kehidupannya, pola hidupnya tidak sehat begitu, jarang berolahraga, sedentary life, terus makanannya juga agak sembarangan gitu. Nah, lebih baik apa sih yang perlu kita lakukan untuk makanan-makanan ini sendiri dok? Pemilihannya itu apakah yang harus rendah kalori, rendah apa gitu dok? Yang pasti ya makanannya itu tidak pedas. Lalu perbanyak buah dan sayur. Buah dan sayur ya pasti ya. Buah dan sayur. Lalu kalau bisa itu makanannya itu rendah minyak. Rendah minyak itu berarti bisa dibakar, bisa di oven gitu ya, bisa direbus ya, seperti sayur-sayuran yang pasti direbus. Terus hindari tadi minuman-minuman alkohol dan minuman-minuman bersoda, serta juga kafein ya. Jadi perbanyak air putih saja. Susah memang. Susah ya memang ya. Susah memang untuk zaman sekarang yang banyak sekali minuman-minuman di luar sana yang ngehits gitu ya. Tapi kita harus membatasi selagi muda. Nah, ini menarik sih dok. Kalau MAH itu sendiri apakah nanti akan dialami oleh orang tua ataukah masih muda bisa mengalami MAH? MAH itu tidak memandang usia ya. Jadi MAH itu lebih
ke lifestyle, Oh, oke. ke pola kehidupan sehari-hari. Jika udah tua tapi pola hidupnya sehat terus, tidak aneh-aneh, ya pasti saya yakin tidak akan terjadi mah. Tapi kalau masih muda, umur 18, 19, sudah merokok, sudah minum alkohol, sudah banyak minum kopi, Ya. makanan juga tidak teratur, pasti juga akan kena mah. Nah, itu dia. Mungkin buat sobat sehat semuanya yang menemani begadangnya, menemani bekerjanya itu dengan ngopi, dengan merokok, dengan minuman bersoda, itu memang mungkin memberikan energi buat kita ya untuk beraktivitas, tetapi jangan salah, itu akan menimbulkan penyakit yang berkelanjutan gitu ya. Nah, Dok, ini kalau misalnya mah ini tuh berlangsung lama, ada nggak komplikasi-komplikasi khusus yang akan terjadi di kemudian hari gitu, Dok? Kita bahas komplikasi ya. Yang pasti kalau kita bahas komplikasi ini pasti terjadi pada mah kronis ya. Tadi mah kronis tadi kan ada 3, yang terjadi erosi lalu berdarah, yang kedua tadi ada lubang-lubang atau ulkus, lalu yang ketiga ada nodul-nodul. Nah, ketiganya ini merupakan komplikasinya. Lalu yang terparahnya adalah jika nanti terjadi nodul-nodul atau terjadi erosi dan perdarahan, itu nanti akan menjadikan BAB kita hitam. Karena terus-terusan terjadi ada darah dalam lambung lalu disalurkan melalui saluran cerna, itu mengakibatkan BAB kita hitam, disebutnya melena. Seperti itu. Itu berbahaya banget ya, Dok? Itu berbahaya. Lalu dari yang ulkus itu malah yang paling berbahaya. Dari yang saya baca di penelitian itu, ulkus ini menjadi penyebab terjadinya kanker pada lambung. Jadi kalau ada gastritis yang sifatnya kronis, dirasakan ada gejala-gejala gastritis atau mah yang berlangsung berbulan-bulan, alangkah baiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Oke, nah mungkin memang itu sih kadang juga ya udahlah diminumin antasida dulu atau diminumin apa dulu yang dijual bebas, lalu nggak usah ke dokter dulu karena mungkin juga takut, karena mungkin juga tidak berani menghadapi kenyataan. Misalnya nanti lo ternyata sakitnya apa, terus dicek lab terus jadi sakitnya banyak banget gitu. Itu kadang-kadang sobat sehat begitu sih gitu. Ya, tapi kita terus mengedukasi sobat sehat semuanya di rumah supaya tetap menjaga kesehatan, menjaga pola hidup, dan mungkin sebelum kita terlambat gitu ya, kita bisa cek dulu kesehatan, nggak perlu takut ke dokter untuk berkonsultasi gitu. Dan karena di Rumah Sakit Panti Waluyo juga bisa nih untuk konsultasi lewat online, jadi lewat telemedicine bisa langsung telepon ke 0271 712077 atau melalui WA di 081 5671 7076. Bisa berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis ataupun juga bisa berkonsultasi dengan dokter umum. Gitu ya dokter, terima kasih sekali waktunya. Mungkin belum ada pertanyaan sih dari sobat sehat semuanya. Mungkin juga sudah cukup jelas penjelasannya dari dokter. Terima kasih. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat sobat sehat semuanya yang sudah beratensi, yang sudah mengikuti acara live ini. Buat yang ketinggalan, jangan lupa mengunjungi IGTV kami di rspantiwaluyo_Surakarta, dan juga untuk edukasi-edukasi lain kami juga sudah ada di channel YouTube kami. Jadi silahkan dikunjungi saja di RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ternyata ada yang bertanya. Sebentar ya, kita tunggu dulu. Nah, ini dari mana nih? Oh, masih ditulis. Oke, kami juga menginfokan ke sobat sehat semuanya, nggak perlu takut ke Rumah Sakit Panti Waluyo. Rumah Sakit Panti Waluyo aman. Kami sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, sudah melakukan screening pasien, siapapun yang masuk ke Rumah Sakit Panti Waluyo sudah di screening, dan yang penting dari Rumah Sakit Panti Waluyo, nakesnya dan non nakes sudah menyelesaikan vaksin COVID-19. Dan yang jelas untuk ke Rumah Sakit Panti Waluyo harus tetap melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan yang jelas semuanya bisa sehat, semuanya aman, di dalam rumah sakit juga merasa nyaman gitu ya dok ya. Oke, ada yang bertanya. Wah, ini pertanyaannya cukup panjang dan istilahnya saya nggak ngerti. Oke, kita tunggu dulu ya dok ya.
Nah, sembari menunggu nih, kita juga menginfokan ke Sobat Sehat semuanya bahwa di Rumah Sakit Panti Waluyo ada juga program single tarif, yaitu program kekasih. Single tarif itu apa? Single tarif itu kalau selama ini Sobat Sehat itu ada kelas perawatan kelas 1, kelas 2, kelas 3 di Rumah Sakit Panti Waluyo. Dengan program kekasih ini hanya ada single tarif, jadi tarifnya hanya satu. Misalnya kepengen ke kelas 2, ke kelas 1, ke kelas VIP, tetap dengan membayarkan tarif tunggal, yaitu setara tarif kelas 3. Jadi sangat-sangat terjangkau. Terlebih juga untuk di rawat jalannya di poli spesialis hanya 165.000 untuk poli spesialis dan obat. Untuk poli umum dan obat itu 105.000, untuk poli gigi 80.000, periksa dan obat untuk tindakan di poli gigi maksimal di 250.000. Jadi sangat terjangkau sekali. Langsung saja menghubungi Rumah Sakit Panti Waluyo lewat telepon ataupun lewat WA. Oke, ini dari @widival. Dok, saya pernah gastroskopi, hasilnya gastritis antrum, gaping pylorus dan AVM dan tidak dibiopsi. Itu bahaya tidak, Dok? Bedanya gastritis antrum dengan gastritis erosif dan tukak lambung apa ya, Dok? Wah, banyak ini pertanyaannya. Oke, yang pertama ya saya jawab dulu. Ini saya mencoba jawab saja ya. Ya. Gastritis antrum, gaping pylorus itu berarti pada bagian bawah lambung yang menuju ke duodenum itu ada gaping seperti itu. Jadi ada perubahan bentuk di situ. Jadi ini masuk ke gastritis yang tipe kronis, ya. Jadi masuk ke gastritis tipe kronis. Lalu kenapa itu tidak dibiopsi? Bahaya atau tidak? Itu tidak dibiopsi karena dari pengoperasi yang mengoperasikan gastroskopi itu tidak melihat adanya tanda-tanda ada massa atau tumor maupun kanker di situ. Jadi tidak perlu dibiopsi. Okay. Ya. Apakah itu bahaya atau tidak? Itu bisa jadi bahaya tergantung dari perjalanan penyakitnya ya. Oke. Kalau itu tidak diobati karena kita tahu ini adalah gastritis kronis, jadi ini harus diobati. Jadi kalau selama ini diobati dengan benar, lalu pengobatannya dilakukan dengan benar juga, saya rasa prognosanya atau kedepannya bisa baik. Oke. Ya. Lalu yang kedua, bedanya gastritis antrum dan erosif dan tukak lambung. Oke. Ya, yang gastritis antrum ini itu masuk ke gastritis yang kronis tadi ya, yang perubahan bentuk. Lalu gastritis erosif dan tukak lambung ini istilahnya hampir sama ya. Tukak lambung di sini adalah luka pada lambung ya, sedangkan erosi ini adalah gesekan pada lambung. Jadi sama-sama menyebabkan adanya perdarahan terus-menerus pada lambung jika tidak diobati. Oke, nah yang jelas itu pasti sudah ada penilaian tersendiri dari dokter yang memeriksa begitu ya, Dok ya. Jika memang masih membutuhkan layanan kesehatan bisa langsung ke Rumah Sakit Panti Waluyo, bisa melalui telemedicine atau juga bisa mengakses program kekasih yaitu program single tarif di Rumah Sakit Panti Waluyo. Nah ternyata ada yang bertanya lagi setelah kita mau tutup malah mau ada yang nanya lagi. Nggak apa-apa sih, itu menarik berarti. Kayaknya yang bertanya ini juga cukup muda gitu ya, maksudnya usia-usia muda, jadi pasti mereka sudah aware terhadap penyakit MAH ini, Dok. Oke, dari @yehu_perwira. Selamat siang dokter, obat MAH yang paling aman apa ya, Dok, kalau sewaktu-waktu sakit MAH? Nah. Oke, ya tadi ya seperti saya sebutkan sebelumnya terdapat 3 jenis obat utama MAH ya. Ada antasida golongan reseptor H2 dan juga PPI. Kalau yang ditanya di sini untuk sewaktu-waktu sakit MAH berarti pada saat serangan, yang paling aman adalah obat-obat yang bisa dibeli di warung yaitu sejenis antasida. Bisa itu Promah, Milanta, terus Polistein dan macam-macam. Jadi kalau ditanyakan kepada saya apa yang cocok, saya rasa itu tergantung pribadinya aja, cocok-cocokan saja. Yang penting tipenya adalah tipe antasida, ya. Bisa itu tablet maupun sirup yang bertipe antasida. Ya. Kan itu mereknya banyak ya. Mereknya banyak ya di pasaran dan dijual bebas juga ya, Dok ya. Nah, apalagi anak kosan yang sering telat makan karena malas keluar cari makan. Kan sekarang ada ini namanya sekarang ada ojek online yang bisa mengantarkan makanan. Kenapa nggak pakai itu aja? Ini ya irit ya.
nggak apa-apa lah ya, namanya juga anak kosan ya, Oke. kita tahu. Tapi cukup aware juga terhadap kesehatan sih dok. Iya, iya. Jadi tidak bisa dijadikan alasan ya kalau Anda seorang anak kosan lalu mengentengkan untuk tidak makan secara teratur, itu tidak bisa. Oke. Jadi ada baiknya kalau anak kosan itu lebih disiplin terhadap waktu, apalagi waktu terhadap makanan ya. Tetap saja lakukan makanan 3 kali sehari. Kalau memang malas ke kosan, ada tadi ya ojek online tadi, Iya. lalu juga bisa Anda catering juga Iya, bisa. sedia ya. biskuit gitu Sedia bisa biskuit, ya. ya. Lalu makanan-makanan cepat saji yang bisa dimasak di kosan juga bisa. Iya. Ya. Yang pasti jangan sampai telat makan. Iya, jangan sampai telat makan, karena kalau telat makan itu nanti jadi ya gitu, jadi mah tadi. Iya. Jadi kalau sudah tanggal tua sedianya tuh obat-obatan antasida gitu. Itu beda lagi. Beda lagi itu karena persoalan yang lain. Oke dokter, terima kasih sekali. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akan tutup acara prognosa ini dan kita akan kembali lagi di acara prognosa selanjutnya yang jelas dengan topik yang menarik, yang jelas dengan dokter yang menarik juga. Oke, terima kasih sekali. Kita akan kembali lagi di prognosa selanjutnya dan kita pamit dulu ya dokter. Dadah. Dadah.